Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI_SP Labuan Bajo. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Masih dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda, dan juga rekan operator kita ada Melki yang menemani Anda pendengar di Labuan Bajo pagi ini pendengar ya. Saatnya kami masuk di sesi wawancara untuk edisi pagi hari ini pendengar. Kita punya satu topik menarik untuk Anda, yakni BPO LBF perkuat verifikasi travel agent untuk lindungi wisatawan di Labuan Bajo. Dan untuk membahas hal tersebut pendengar, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan PLT Dirut BPO LBF Andi MT Marpaung SH. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini Pak Andi? Baik Pak Agung, sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan. Iya baik, Pak Andi, ini kita dapat informasi Pak Andi kalau ya mengingat dengan beberapa kasus-kasus travel agent yang ada di Labuan Bajo yang cukup bisa dibilang cukup meresahkan begitu Pak Andi ya. Ini beberapa hari kemarin saya melihat kalau dari BPO LBF sendiri bersama dengan Dinas Pariwisata ya Pak Andi, kita menggelar semacam rapat pers begitu. Bincang diskusi lah. Oke. Diskusi. Oke, baik. Dan terdengar kalau dari BPO-LBF sendiri ingin memperkuat verifikasi travel agent untuk lindungi wisatawan di Labuan Bajo gitu. Betul, Pak? Betul Pak Agung. Oke. Kalau dilihat Pak, bisa disampaikan sebenarnya bagaimana mekanisme verifikasi yang diterapkan BPO-LBF terhadap travel agent, Pak, dan serta indikator apa saja yang menjadi syarat agar sebuah agent ini dinilai kredibel dan layak beroperasi di Labuan Bajo khususnya. Ya, jadi pertama-tama Pak Agung, kami jelaskan terlebih dahulu bahwa BPLBF pada prinsipnya tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin usaha maupun menetapkan legalitas suatu travel agent atau tour operator. Yeah. Namun dalam mendukung terciptanya ekosistem pariwisata yang berkualitas ini, BPLBF mendorong proses kurasi dan verifikasi terhadap mitra-mitra yang terlibat dalam berbagai program promosi maupun pemasaran destinasi. Jadi beberapa indikator yang menjadi perhatian kami antara lain adalah terkait dengan kepemilikan nomor induk berusaha dan perizinan berusaha yang sesuai, terus domisili usaha yang jelas, terus termasuk juga rekam jejak pelayanannya seperti apa, terus media sosialnya, terus kepatuhan terhadap ketentuan usaha pariwisata, terus keterlibatan dalam asosiasi profesi maupun asosiasi usaha. Yeah. Terus termasuk juga hingga komitmen terhadap pelayanan yang aman, transparan, dan berorientasi pada kepuasan wisatawan. Jadi verifikasi ini juga mempertimbangkan kualitas produk wisata yang ditawarkan, termasuk juga kemampuan memberikan informasi yang akurat serta penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan yang menjadi arah pengembangan Labuan Bajo Flores. Oke. Demikian Pak Agung. Oke, Pak Andi. Kalau dilihat Pak Andi, ini bagaimana bentuk kolaborasi dari BPO LBF sendiri dengan pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, asosiasi dan aparat penegak hukum dalam memastikan travel agent yang beroperasi ini memenuhi standar yang ditetapkan Pak Andi? Jadi kalau terkait dengan bentuk kolaborasinya, jadi penguatan tata kelola pariwisata memang hanya dapat dilakukan melalui kolaborasi. Jadi BPLBF secara aktif kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Dinas Pariwisata, asosiasi pelaku usaha seperti Asita, HPI, PRI, maupun organisasi pariwisata lainnya dalam mendorong peningkatan kualitas layanan dan profesional pelaku industri ini. Selain itu pada Selasa lalu di kantor BPLBF itu juga baru saja dilakukan diskusi kolaborasi bersama media dan bincang kepariwisataan. Dalam diskusi
tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat juga memaparkan tentang penguatan tata kelola kepariwisataan yang sedang dikembangkan pemerintah Manggarai Barat Ya. melalui Dinas Pariwisata, yaitu aplikasi Gendang Mabar. Oke. Jadi ini merupakan aplikasi kepariwisataan khususnya yang nanti akan dikelola oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dan nanti juga pada akhirnya bisa berhubungan atau terintegrasi dengan aplikasi Siora yang dimiliki oleh Balai Taman Nasional Komodo. Terkait dengan para penegak hukum juga kami rutin berkoordinasi juga dengan Satuan Pamofit di Polres Manggarai Barat, Ya. terutama dalam hal penanganan travel agent yang ketahuan misalnya atau melakukan penipuan atau scamming tersebut. Dan tindak lanjutnya seperti apa kami pantau terus dengan Polres Manggarai Barat. Demikian Pak Agung. Oke, Pak Andi, kalau dilihat semisal ini verifikasi tersebut berjalan dengan baik begitu Pak Andi ya. Ini kalau dari Pak Andi sendiri sebagai Dirut BPO LBF sendiri melihat manfaat apa yang akan dirasakan oleh wisatawan maupun pelaku usaha pariwisata yang telah memenuhi standar verifikasi? Jadi nanti kalau udah kita launching ya, artinya travel agent atau usaha pariwisata yang recommended ini, Ya. nanti terutama bagi wisatawan manfaat utamanya adalah meningkatnya rasa percaya dalam memilih layanan perjalanan, dan wisatawan juga memperoleh informasi yang lebih akurat, dan dia juga serta mendapatkan pengalaman wisata yang aman dan berkualitas. Jadi kita harapkan jangan sampai nanti mereka kecewa, mereka sudah keluar uang banyak, terus ternyata mendapatkan pelayanan yang kurang mengenakan. Terus sementara bagi pelaku usaha, nanti proses verifikasi maupun kurasi ini akan menjadi nilai tambah dalam membangun reputasi usaha. Jadi pelaku usaha yang memenuhi standar ini juga akan memiliki peluang lebih besar untuk terlibat dalam berbagai program promosi, bisnis matching maupun kolaborasi yang difasilitasi oleh BPLB, sehingga nanti akan dapat meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar mereka. Demikian Pak Agung. Oke, Pak Andi, kalau dilihat dari sisi wisatawan ya Pak Andi, yang disampaikan tadi kalau mereka akan diuntungkan dengan mendapatkan setidaknya travel agent yang legal seperti itu Pak Andi ya? Ya. Oke. Kalau dilihat itu Pak Andi, ini yang dapat dilakukan wisatawan untuk memastikan bahwa travel agent yang mereka gunakan telah terverifikasi, dan saluran apa yang dapat dimanfaatkan oleh wisatawan tersebut untuk mendapatkan informasi tersebut Pak Andi? Jadi kami menyarankan nanti wisatawan disarankan untuk memastikan bahwa agen perjalanan yang digunakan memiliki identitas usaha yang jelas, legalitas yang sesuai, terus dia juga punya alamat dan kontak yang dapat diverifikasi, serta rekam jejak pelayanan yang baik. Selain itu, wisatawan juga akan dapat memastikan apakah agen tersebut merupakan mitra resmi atau sudah tergabung dalam asosiasi usaha pariwisata yang kredibel. Jadi kami akan memuatnya juga nanti dalam website BPLBF, terus nanti juga ada juga di aplikasi Gendang Mabar, terus ada juga di Siora, terus ada juga nanti di media sosial kami. Itu juga nanti bisa menjadi saluran mereka melihat travel agent yang recommended. Termasuk juga kalau ada kejadian yang pelanggaran atau penipuan ini, nanti kami juga akan membuka kanal untuk pengaduan, dan juga kita akan nanti membuat chat E1 nanti yang bisa nanti sebagai medianya untuk melaporkan pengaduan pelanggaran, sehingga kita bisa langsung tindak lanjuti. Oke. Demikian Pak Agung. Oke, baik. Terakhir Pak Andi, bisa disampaikan ke depan bagaimana BPO LBF melihat penguatan sistem verifikasi ini dapat mendukung citra Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata yang aman, terpercaya, dan berkelas dunia, Pak Andi? Jadi memang kepercayaan ini merupakan fondasi utama sebuah destinasi wisata kelas dunia. Iya. Jadi kalau misalnya wisatawan sudah kecewa dengan misalnya pelayanan atau pengalamannya yang kurang mengenakan dalam satu destinasi, itu akan berdampak kepada kunjungan wisatawan. Jadi ini yang harus kita jaga,
Dan oleh karena itu, penguatan tata kelola, peningkatan kualitas pelaku usaha ini, serta transparansi informasi akan menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pariwisata yang sehat. BPLBF juga memandang bahwa semakin banyak pelaku usaha yang memenuhi standar kualitas dan menerapkan praktik usaha yang profesional, maka citra Labuan Bajo Flores sebagai destinasi yang aman, nyaman, dan terpercaya akan semakin kuat. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepuasan wisatawan, tapi juga memperkuat daya saing destinasi. Ini juga akan mendorong kunjungan yang berkualitas, serta mendukung keberlanjutan pariwisata di Labuan Bajo dan Flores secara keseluruhan. Demikian Pak Agung. Oke, Pak Andi, yang mudah-mudahan ini hasil verifikasi yang akan dilakukan dan juga tujuan-tujuan kedepannya bisa dimanfaatkan dengan baik juga untuk pelaku-pelaku wisatawan pariwisata begitu di Labuan Bajo, Pak Andi ya. Iya, betul Pak Agung. Harapan kita seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Andi untuk waktunya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Agung, terima kasih. Salam sehat. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.